Bayangkan 1 jam pelajaran PJO bukan cuma bikin murid berkeringat, tapi juga membentuk karakter cara berpikir, cara berkomunikasi, bahkan nilai hidup mereka. Ini bukan teori. Ini bisa terjadi dalam satu pertemuan PJOK. Sayangnya, PJOK masih sering dipahami sebatas lari, lompat, dan nilai gerak. Banyak yang belum sadar kalau PJOK adalah mata pelajaran paling lengkap untuk membentuk 8 dimensi profil lulusan yang dituntut dalam pembelajaran dan asesmen ke 2025, dari keimanan sampai kreativitas, semuanya bisa dibentuk di lapangan. Bukan cuma di kelas. Jadi, bagaimana caranya? Mari kita bedah satu pertemuan PJOK yang terintegrasi. Di awal pembelajaran, saat pemanasan, guru nggak langsung menyuruh lari keliling lapangan. Tapi, guru memulai dengan mengajak murid bersyukur atas tubuh yang sehat yang bisa mereka gunakan untuk bergerak. Ini adalah penanaman nilai keimanan dan ketakwaan. Setelah itu, guru menjelaskan aturan permainan. Bukan sekedar begini aturannya, tapi menekankan pentingnya menaati kesepakatan bersama. Ini adalah pondasi nilai kewargaan. Semua dilakukan tanpa ceramah panjang. Hanya beberapa kalimat singkat yang penuh makna dan membuat murid sadar. Lalu kita masuk ke inti aktivitasnya. Misalkan hari ini materinya permainan kelompok yang sudah dimodifikasi. Saat permainan berlangsung, guru tidak hanya mengamati siapa yang jago. Guru melihat bagaimana murid-murid berdiskusi menyusun strategi dan mengambil keputusan bersama. Disinilah aspek penalaran kritis mereka diasah. Di tengah permainan, mungkin guru melempar tantangan, aturan mana yang bisa kita ubah supaya permainan ini lebih adil dan menantang buat semua tim. Ini memancing kreativitas mereka. Tentu saja, untuk menang, mereka harus bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi peran. Inilah esensi dari kolaborasi. Dan yang tak kalah penting, saat tim mereka kalah atau membuat kesalahan, mereka belajar mengatur emosi, tidak menyalahkan teman, dan bangkit untuk mencoba lagi. Ini adalah pelajaran berharga tentang kemandirian. Semua dimensi ini muncul secara alami dalam permainan. Bukan sesuatu yang dipaksakan atau diajarkan lewat buku teks. Selama aktivitas fisik ini, tentu saja murid terus bergerak aktif. Mereka belajar memahami batas kemampuan tubuh mereka, merasakan jantung berdetak kencang, dan menyadari pentingnya menjaga kebugaran. Ini adalah inti dari dimensi kesehatan jasmani dan rohani. Tapi lebih dari itu, lihatlah bagaimana mereka berkomunikasi. Mereka saling memberi instruksi, menyemangati teman yang tertinggal, menyampaikan pendapat tentang strategi tim. Lapangan PJOK menjadi sebuah laboratorium sosial yang hidup, tempat mereka belajar berkomunikasi secara efektif dalam situasi nyata yang dinamis. Nah, bagian terpenting seringkali ada di penutup. Setelah keringat mengering, guru tidak langsung membubarkan barisan. Guru menutup sesi dengan beberapa pertanyaan reflektif yang sederhana tapi mendalam. Apa tantangan terbesar tim kalian hari ini? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Dan yang paling penting, sikap baik apa dari permainan tadi yang bisa kalian bawa ke dalam kelas, ke rumah, atau ke kehidupan sehari-hari? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi kunci pembelajaran yang sesungguhnya, yang mengikat semua pengalaman fisik menjadi sebuah pemahaman yang mendalam. Satu pertemuan PJOK 8 dimensi profil lulusan. Ini bisa tercapai bukan karena materinya yang rumit atau peralatannya yang canggih, tapi karena gurunya sadar
kemana arah pembelajaran ini akan dibawa. Gurunya sadar bahwa setiap instruksi, setiap aturan main, dan setiap pertanyaan refleksi adalah kesempatan untuk membentuk manusia. Kalau Anda seorang guru PJOK dan ingin setiap jam pelajaran Anda memberi dampak yang lebih dari sekadar nilai di rapor, subscribe channel ini. Karena PJOK bukan pelajaran pinggiran. PJOK adalah pelajaran yang membentuk manusia seutuhnya. Terima kasih sudah menonton.